Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Azalia dari kelas D2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pengisian dari e-faktur PPN. Sebelumnya, pertama-tama download dulu dari aplikasi e-faktur, lalu buka aplikasi dari e-tax invoice. Saat pertama kali buka aplikasi e-faktur, terlihat pop-up seperti ini, lalu klik OK. Klik local database, lalu connect. Di sini untuk login e-tax invoice-nya, untuk nama usernya kita ketik admin dengan password 123. Klik login. Selanjutnya kita akan membuat database. Klik file, lalu klik administrasi DB. Karena di soal yaitu menggunakan PT Sinchan, kita di sini akan membuat database dengan nama PT tersebut, yaitu PT Sinchan. Karena di bawah saya sudah pernah membuat dengan database yang sama, kita ketik menjadi PT Sinchan 3 agar tidak sama dengan database yang sebelumnya. Klik buat database, klik OK. Nah, lalu kita klik database yang sudah kita buat. Lalu kita connect ke database-nya. Oke. Lalu selanjutnya kita akan mengisi profil alamat PKP-nya sesuai yang tertera di soal. Untuk yang pertama, masukkan kode posnya. 12, 9, 10. 12, 9, 10 dengan nomor telepon. Kita klik copy saja. Lalu kita taruh di sini. Untuk nomor HP-nya kita samakan dengan nomor teleponnya karena tidak tertera di soal. Lalu untuk fax-nya kita copy dari soal juga. Nah, untuk nama penanda tanganannya itu ada tertera di invoice di bawah. Nah, ini dia. Di sini tertera namanya itu Daniel N dengan jabatan sebagai tax manager. Daniel N dengan jabatan sebagai tax manager. Kita klik simpan. Oke. Lalu di sini ada referensi nomor faktur. Kita isi, kita klik perbarui tampilan, lalu ke rekam range nomor faktur. Di soal, untuk nomor seri faktur terakhir pada masa Mei yaitu 00001500. Nah, karena di sini kita menggunakan masa Juni, untuk nomor faktur awalnya berarti 000. Di sini isi tahunnya 22. Lalu untuk nomor faktur awalnya setelah 00001500 yaitu 00001051. Kita akan membuat transaksinya, misal ada 10 transaksi. Jadi untuk nomor faktur akhirnya itu menjadi 00001510. Kita klik rekam nomor faktur. Oke, range nomor faktur sudah berhasil direkam, kita klik OK.
Kita close, lalu kita akan membuat faktur pajak keluaran. Klik di faktur pajak keluaran lalu ke administrasi faktur. Di sini kita akan rekam faktur. Nah, untuk invoice yang pertama, di sini ada dari PT Garuda Kencana. Untuk detail transaksinya itu yang pertama itu kepada pihak yang bukan pemungut PPN untuk jenis faktura-faktur pajak. Nah, untuk tanggal dokumennya di sini tertera bulan Juni, 2 Juni tahun 2022. Kenapa saya bilang 2022? Karena kebetulan dosen meminta untuk mengganti tahunnya menjadi 2022. Untuk masanya menjadi bulan 6 tahun pajak 2022. Oke, kita klik lanjutkan. Nah, untuk NPWP-nya sendiri dari PT Garuda Kencana yaitu ini ada di soal, kita copy, kita taruh di sini dengan nama PT Garuda Kencana. Dengan beralamat tertera di bawah NPWP. Kita taruh di sini, kita lanjut. Klik lanjutkan. Lalu di sini akan muncul input faktur untuk merekam transaksinya. Kita klik rekam transaksi. Nah, untuk yang pertama, karena kita belum menginput dari kode barang dan nama barangnya, kita klik asal saja. Klik enter. Klik enter akan muncul seperti ini. Kita akan merekam barang dan jasa baru. Di sini ada kode barang yang pertama. Nah, untuk nama barangnya itu opak white. Dengan harga jual sebesar 825.000. Klik enter, lalu kita klik simpan. Oke, berhasil menyimpan barang. Nah, di sini karena jumlah barangnya di soal itu sebanyak 40 paket, kita ganti menjadi 40. Jika sudah sama untuk harga totalnya, di soal berarti sudah benar. Nah, karena di sini kita menggunakan uh, tahun 2022, kita akan mengganti sebesar 11% untuk pengenaan PPN-nya. Ini berarti 33 juta kali 11%. Sama dengan 3.630. Klik simpan. Nah, karena di sini ada dua transaksi, kita akan mengklik yes untuk transaksi berikutnya. No. Nah, jika sudah menyimpan dua rekaman transaksi dari PT Garuda Kencana, kita klik simpan. Lalu dokumen faktur berhasil disimpan. Nah, di sini ada invoice selanjutnya dari PT Pertamina. Jadi kita akan menginput lanjutan untuk invoice kedua, yaitu kita klik yes. Nah, karena di sini PT Pertamina itu merupakan BUMN, jadi untuk detail transaksinya kita pilih nomor 3 kepada pemungut selain bendaharawan.
jenis faktur pajak dengan tanggal dokumennya itu 8 Juni 2022. Untuk masa pajak yang 06 tahun 2022, kita klik lanjutkan. NPWP-nya kita copy, bersumber dari soal dengan nama PT Pertamina. Alamatnya tertera di bawah NPWP, ada di invoice. Klik lanjutkan. Lalu kita akan merekam transaksi seperti invoice sebelumnya. Nah, ini uh, untuk terakhir invoice dari faktur pajak masukan. Lalu kita klik simpan. Karena sudah tidak ada lagi yang ingin kita rekam, kita klik no. Lalu akan muncul seperti ini. Untuk memasukkan ke dalam SPT Induk, kita akan mengupload dari 6 bukti transaksi ini untuk merubahnya menjadi status yang approve, approval success.
Kita blok semuanya, klik upload. Nah, jika sudah terupload, kita tidak bisa mengubahnya lagi. Jadi dipastikan harus sesuai dengan soal yang tertera. Karena di sini sudah sesuai, kita klik yes, klik OK. Status akan berubah menjadi approval success. Lalu selanjutnya kita akan merekam faktur pajak masukan. Kita klik faktur, kita ke pajak masukan, lalu ke administrasi faktur. Sini kita akan merekam faktur. Nah, untuk lawan transaksinya, kita akan menguploadnya secara manual. Di referensi, lalu ada lawan transaksi. Di sini ada administrasi lawan transaksi, kita klik. Kita akan menambah lawan transaksinya. Untuk transaksi yang pertama, lawan transaksi yang pertama itu ada dari PT Surveyor Lingkungan. Dengan NPWP tertera di soal, kita copy, lalu kita taruh di sini dengan nama PT Surveyor Lingkungan. Dengan alamat tertera di soal di Jalan Pasar Minggu nomor 17, Jakarta Selatan. Bloknya kita isi dummy karena tidak dijelaskan di soal. Untuk nomornya nomor 17. RT-nya kita isi dummy juga. RW-nya juga. Dipastikan jangan sampai kosong untuk referensi lawan transaksinya. Di sini kelurahannya kita pakai Pasar Minggu. Di sini juga Pasar Minggu. Ini Pasar Minggu juga. Di sini sini provinsinya kita isi menjadi DKI Jakarta. Dengan kode posnya 213. Kita isi dummy karena tidak tertera di soal. Untuk nomor teleponnya juga. Klik simpan jika sudah terisi semua dari detail referensi lawan transaksinya. Lalu karena berikutnya ada invoice, selanjutnya dari CV Legenda Desain kita klik yes untuk mengeluarkan referensi lawan transaksi yang baru. Nah, untuk selanjutnya itu ada dari Bisnet, karena di sini tidak tertera untuk NPWP-nya, jadi kita isi dengan NPWP 0000. Untuk nama perusahaannya itu PT Supaprima Nusantara. Karena di sini tidak tertera untuk NPWP-nya, kita 00-kan. Lalu di sini untuk alamatnya
Nah, karena di sini fakturnya sudah habis, selanjutnya itu SSP, jadi kita klik simpan. Nah, karena sudah selesai, kita klik no. Di sini sudah tertera dari lawan transaksi yang akan kita gunakan. Kita close. Nah, di sini ada daftar pajak masukan. Kita klik rekam faktur. Nah, untuk nomor faktur pertama yaitu dari PT Surveyor dengan nomor fakturnya itu ada di bagian atas invoice. Untuk nomor fakturnya itu ada tertera di paling atas dengan nomor faktur yang pertama yaitu 010 900 2, karena di sini kita menggunakan tahun 2022 jadi kita ketik 22. Selanjutnya itu 7867. Di sini karena kita sudah merekam dari detail lawan transaksi, kita ketik cari. Di sini kita ketik cari lagi. Ada PT Surveyor. Nah, sudah tertera nama lawan transaksinya, sudah sesuai dengan soal. Di sini tanggalnya yaitu pada tanggal 11 April 2022. Nah, untuk masa pajaknya kita gunakan masa pajak 6 karena pajaknya masih bisa dikreditkan untuk 3 bulan. Untuk jumlah DPP-nya yaitu sebesar 15 juta. 15 juta. Nah, untuk PPN-nya dikenakan 11%, kita hitung manual, itu 15 juta dikali 11%. Sama dengan 1.650.000. Klik simpan. Karena di sini ada faktur pajak masukan yang lain, kita klik yes untuk merekam yang baru. Lalu jika sudah seperti faktur pajak keluarannya, kita blok semuanya untuk transaksinya untuk mengupload dalam SPT Induk. Kita upload faktur, klik yes karena tidak ada lagi yang akan kita ubah. Lalu klik OK, status berubah menjadi approval success. Nah, selanjutnya karena BISTET merupakan dokumen lain atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak, jadi kita akan merekam di dokumen lain di pajak masukan. Di sini kita akan merekam dari transaksi BISTET, yaitu untuk jenis transaksinya itu merupakan perolehan dari BKP dan JKP dari dalam negeri. Nah, untuk jenis dokumennya normal kepada pihak pemungut PPN dengan dokumen transaksi, dokumen dipersamakan dengan faktur pajak. Untuk NPWP-nya karena tadi kita sudah merekam di lawan transaksi, yaitu di PT Supra Prima Nusantara. Sini kita klik cari, lalu kita klik cari lagi di PT Supra Prima Nusantara. Ini untuk nomor
dokumennya atau nomor invoice-nya, kita copy. Untuk tanggal dokumennya yaitu tanggal 3 Mei 05/2022. Untuk masa pajaknya kita tetap menggunakan masa pajak 06 karena bisa dikreditkan untuk 3 bulan ke depan. 06/2022. Untuk DPP-nya sendiri yaitu 1.750.000. 1.750.000. Nah, untuk PPN-nya itu tetap dikali 11% karena di sini kita menggunakan tahun 2022. Kita manual 1.750.000 dikalikan dengan 11%. Jadi 192.500. Kita copy, taruh di sini. Nah, simpan. Karena kita akan membuat dokumen baru, kita klik yes. Lalu selanjutnya kita akan merekam SSP-nya. Di sini yang pertama ada jenis transaksinya import BKP dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean untuk jenis dokumen normal. Nah, di sini untuk pemanfaatan JKP karena di sini uraian pembayarannya itu PPN JKP luar negeri invoice-nya. Ya. Terus untuk nama lawan transaksinya di sini ada XYZ Corporation Singapore. Untuk nomor SSP-nya itu ada tertera di bawah atau di sini terteranya nomor MTPN. Ini kita copy. Lalu untuk tanggal SSP-nya yaitu 9 Juni 2022. Masa pajaknya bulan 6. Kita ganti bulan 6 tahun 2022. Untuk DPP-nya sendiri 9.295.519 kita copy, kita taruh di sini untuk menjadi DPP-nya. Kita kali dengan 11%. Sebesar 1.022.507. Oke, kita klik simpan. Karena sudah tidak ada lagi yang akan kita rekam, kita klik no. Nah, di sini sudah berhasil merekam dokumen lain dari pajak masukan. Kita close. Untuk selanjutnya, kita akan mengisi SPT-nya. Kita klik SPT, kita posting. Untuk masa pajak bulan 6 tahun 2022. Kita cek jumlah dokumen. Iya, benar. Kita posting. Dan SPT berhasil dibentuk. Kita klik OK, lalu kita close lagi. Selanjutnya kita akan buka SPT, kita klik buka SPT, perbarui tampilan. Nah, ini kita klik, lalu kita buka SPT untuk diubah. Kita ke SPT kembali, kita akan mengisi formulir lampiran yang dimulai dari paling belakang, itu 1111 AB. Di sini tidak ada yang dirubah, tidak ada, dan tidak ada juga di bagian kedua, dan bagian ketiga di sini untuk kompensasi kelebihan PPN. Tertera di soal bahwa bulan Februari mengalami pembetulan SPT masalah PPN sebesar 5 juta. 5 juta.
di bulan Februari tahun 2022 sebesar 5 juta. Jika sudah semuanya, lalu kita klik simpan, data berhasil disimpan, kita klik OK, lalu kita close. Ini kita akan mengisi SPT di formulir induk, klik satu-satu. Nah, untuk bagian pertama tidak ada yang dirubah. Untuk bagian kedua, di sini tertera bahwa PPN kurang atau lebih bayar. Kita klik SSP untuk mengisi, kita tambah. Nah, di sini pilih kode jenis pajak yaitu PPN dalam negeri. Untuk jenis setoran setelah PPN dalam negeri di tanggal 15 bulan 7 2022. Untuk NTPN-nya kita Dani. Untuk nilainya yaitu sebesar 57.807.953. Simpan 0, lalu kita tutup. Di bagian H tidak ada yang dirubah. Selanjutnya di bagian 3, 4, dan 5 di sini ada kegiatan membangun sendiri. Di nomor 3 dalam soal, selama bulan Juni 2022 telah dibelanjakan sebesar 875 juta untuk perluasan biaya membangun sendiri gudang berukuran 305 meter persegi. Untuk mencari DPP-nya itu kita akan menghitung manual, di mana caranya 875 juta 875 juta dikurangi dengan 330 juta sama dengan 545 juta. Nah, untuk PPN terutangnya sendiri atas kegiatan membangun sendiri itu ada caranya, yaitu tidak langsung dikalikan dengan 11%, namun dikalikan dulu dengan 20%, lalu dikali lagi dengan PPN yang berlaku pada pada tahun tersebut, atau di sini kita memakai tahun 2022 jadi dikenakan 11%, sama dengan 11.990.000 untuk PPN terutangnya. Terisi PPN terutangnya, kita akan mengisi SSP kembali. Di sini kita akan tambah dengan tanggal 15 bulan 7 2022. NTPN Dami dengan nilai 11.990.000. Klik simpan, klik no, close, lalu tidak ada lagi untuk pajak PKP gagal berproduksi dan barang mewah. Ke bagian selanjutnya, di sini kita isi terutang PPN. Di sini diisi dengan Jakarta 30 bulan berikutnya 2022 dengan PKP-nya yaitu Daniel N selaku tax manager. Klik simpan. Oke, data berhasil disimpan. Kita close. Baik, langkah-langkah untuk mengisi faktur dari pajak masukan dan pajak keluarannya telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.